beratnya tuh gigi kita tuh nggak percaya. Nggak percaya? Ya udah nggak percaya. Apaan gigi? Orang tinggal sebujan sama Arman doang. Itu bukan gigi. Dari jam 7 sampai jam 12 malam gitu loh. Tapi ada orang rumahnya di situ. Ada, tapi ya udah disuruh di luar. Yuk kita bisa lagi dan lagi. Gigih terus berjuang raih kesempatan. M150. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di YouTube channel M150 Indonesia Official. Yang dari kemarin-kemarin tidak ada konten, sekarang kembali lagi, bisa lagi ada konten berkat kehadiran saya. Dan sekarang saya mau mengunjungi kawan-kawan lama saya yang saya sudah kenal dari tahun 2005 ya. Ini adalah kantor, ya Anda sudah tahu di judulnya siapa ya. Kemarin mungkin yang sudah lihat YouTube channel saya, sudah mendengar wawancara saya dengan mereka, sekarang kita lanjutkan lagi obrolannya dengan mereka. Hebat ya kantornya. Sudah 3 tahun di tempat kan di sini kan. Oke, lu kayak pakai remote. Kok kamu tahu udah 3 tahun? 30 tahun, apa yang bisa kalian ingat dari tahun 0 waktu Gigi pertama kali kumpul deh? Triple M. Triple M tuh studio. Studio rekaman di Pecenongan. Jalan Juanda 3. Ya, Pecenongan, dari Pecenongan. Ngapain itu Ya kalian? gara-garanya gua mau rekam next band. Gua punya band kan. Gua udah solo album, punya grup band next band. Tapi next band tuh mainnya di kafe-kafe gitulah. Terus gua bilang ke teman-teman next band, rekaman dong gitu. Nah, tapi waktu itu tuh nggak ada pemain gitar. Nah, gua telepon pager almarhum. Baron ngisi deh gitu. Nah, malah Baron lagi ngumpul sama mereka berempat nih, sama Ronald Bujana Thomas di Triple M karena Thomas sama Ronald lagi rekaman sama Pai buat almarhum Andi Liani album berikutnya. Album berikutnya kan, album kedua. Pai Burman gitaris BIP Pai. ya sekarang ya? Dulu Slang. Slang. Masih di Slang dulu. Ya Baron bilang, lu kesini aja deh. Gue lagi kumpul sama Bujana Thomas Ronald. Wah, yaudah deh gue ke situ. Ya udah gue sih mikir saat itu ya udahlah teman-teman musik juga kan main-main aja gitu. Gua udah dari studionya Andi di Ayunir ke Pecenongan ya ketemu, udah langsung di situ ngobrol. Nggak ada ekspektasi apa-apa ya berangkat ke Ya, Triple M. ya kumpul aja lah gitu Ketemu teman-teman aja. kan gitu kan. Yang lama itu komitmen, tadi komitmen kan, komitmen tuh. Karena kan Bujana tuh udah ngeband banyak kan dia. Iya. Dia gue lihat solo album apa terus ada band. Kalau gua sama Ronald tuh beneran cuman session player di situ, tapi band juga dulu sebelumnya di cafe kan kayak gitu. Pingin punya band lah yang bener-bener bikin lagu sendiri gitu. Nah kita ya almarhum kayak gitu bikin band ya cuman segitu aja, nggak ke tahap rekaman. Nah ini kan berkomitmen untuk itu, jadi kan gimana Pai lewat tuh sambil dari dalam gitu keluar. Udah jangan banyak bacot, jadiin aja. Kalau laku terusin, nggak usah gitu. Iya jadi kayak gitu. Besoknya langsung kita latihan tuh. Langsung besoknya tuh setelah di Triple M itu. Besoknya latihannya di studionya Andi Ayunir. Andi Ayunir tuh bandnya dia. Oh Andi Ayunir itu yang next. Iya, yang next band. Iya. Terus Andi pas ya kan Andi kenal semua lah. Iya. Dia sama Ronald seband di Anggun kan, sama Andi ya kan. Bujana ya apalagi kan Ari kan kakaknya ya udah lama banget dari kecil dari Surabaya gitu kan dari kecil kan ya gua anak next band kan pas datang Andi Man, sama siapa? Bujana, Ronald tahu lagi ngapain? Ya ini latihan aja. Tanpa tahu bahwa ini bakal jadi band. Kalau jadi Gigi belum ada. Belum. Namanya belum. Iya. Ya Baron juga udah kenal juga sama Andi kan. Baron tau sendiri kan kayak misalnya alat lah apa segala macam sama Andi udah deket juga. Jadi Andi Ayunir ngelihat kalian latihan. Melihat latihan dan bikin lagu Iya. di studionya dia. Komentar dia apa waktu ngelihat kalian latihan? Ya enggak ya, tapi kan saat itu cuman ya udahlah kalau band-band itu kan ketemu sama terus main band itu kan banyak lah. Kayak Apalagi misalnya latihannya Bujana di band situ, apa, circle-nya ya gitu. Iya, circle-nya kan di situ. Jadi Andi juga nggak mikir bahwa ini akan menjadi sebuah band yang Serius. 30 tahun gitu. Nggak ya, oh ya si Arman mungkin lagi Dia nggak mau sampai 30 tahun sih. Udah meninggal. Iya benar. Nah itu yang barunya itu tuh. Iya benar. Dia nggak tahu ya sampai 30 tahun ya. kayak gitu. Hari itu apa yang terjadi?
Hari itu tuh hari Yang apa tuh? di Itu langsung latihan studionya di- Andi Ayunir itu. Sistem studio itu studio sewa ya. Iya. Jadi banyak band yang ya kita Jadi hidup baru. Kita nyewa sejadwal mungkin ya. Iya. Kayaknya lumayan panjang 2 jadwal Udah itu. jadwal Gue inget ya. banget. Langsung garap 3 lagu. Jadi 3 lagu. Langsung jadi. Ya. Terlahir 3 lagu gitu maksudnya. Ku ingin, angan, ama adakah yang Kayak tersisa? ya. 3 Lagu pertama Ku Ingin. Ku ingin. Karena Bujana Kan tadi punya udah tahu. synthesizer, Iya, iya. gitar. Oh. Suaranya itu angin. Gue suka banget Kok, kalau ada aduh, angin. kok kayak dejavu ya ini ya? Kayak di pantai. Agak ada synthesizer bunyinya angin. Jadi waktu sebelum Gigi itu kan gue sempat jadi jadi ikut demo klinik Roland lah gitu. Iya. Gue punya synthesizer gitar. Itu alat baru banget Baru lah. banget. Maksudnya Jarang yang teknologi pakai. baru, Tahun teknologi itu. baru gitu. Pas gue bunyi chord C ya kalau nggak salah. Iya. Serueng tapi plus suara gitar plus suara angin, suara pantai suara. Ya, synthesizer. Ya itulah ada di intronya Ku Ingin. Terus dia masuk deng dong. Jadilah lagu Ku Ingin gitu. Itu kan kalian pernah dengan banyak vokalis yang merasa wah enak nih sama Arman. Enggak, sama yang awal banget gua Bujana belum ada Gigi. Belum ada maksudnya. nama Gigi sih. Bujana tuh nyamper gua ke Potlot, gua sama Ronald di Potlot kan. Latihan yuk kata dia tuh gitu. Itu kaget buat gua. Beneran kaget. Bujana gitu. Gua tuh dulu SMA kalau malam minggu tuh lihat jazz yang apalah di TVRI, gue lihat dia kan nonton gini, ini orangnya nyamperin. Lu sebentar, lu pas latihan yuk kata dia Bujana, lu mikir, wah ini pemain gitar tua nih. Enggak, bukan gue lihat Telerama gitu. Gue Telerama. Tapi maksudnya nggak apa-apa. Tapi tadi nggak Oh iya. Tadi belum lepas. Itu beneran enggak maksud gua sama Ronald emang look up lah ke dia gitu kan. Enggak, itu kejadian karena kita udah rekaman. Udah rekaman, Jadi tapi gua nggak kenal-kenal banget gua Bud sama lu. Ya gua kan di musikan garap musik nih. Iya. Biasa kan di musikan di pernah gua juga belum? Iya, iya. Pernah ya. Di Pokoknya kan meja- ada meja- meja itu makan siang sih itu. Ketemu Pak, lu bikin band dong sama ada pemain bass, pemain drum. Jadi dipromosiin banget ini. Iya, Langsung diomongin dulu. Baik. Ronald udah ada di situ. Nah, Ronald mungkin dia dikasih tahu, datang. Datang. Jadi udah rekaman gitu Iya. kan. Udah langsung. Oh, udah jadi tinggal Ya nyanyi. gua penyanyi. Iya. Penyanyi doang, nah. terima jadi ya. Dikasih Iya, lagu. bener-bener bareng kan gini. Kan bareng. Itu mungkin yang membuat memang saling Melengkapi. iya, saling kalau dipikir-pikir wawasannya kan beda-beda kita semua. Mungkin itu juga yang bisa menjadi kalau referensinya sama pasti akan cover di situ kan latihan Iya, kita kan. iya. Wah, latihan lagu ini, lagu ini. Nah, itu karena nggak ada garisnya udah. Jalurnya memang kita dengerin masing-masing kan lain gitu kan. Maksudnya kesukaan lah gitu. Itu kalau kata kan tadi apa pertama bikin lagu langsung 3. Itu kalau kata apa pepatah bijak itu small wins is a progress to big win. Oh, yang tadi itu. Iya, itu. Maksudnya mau taruh sini. Iya, itu Oh, maksud punchline-nya. itu punchline Small itu. win? Small wins is A a progress? progress to big win. Wah, Makanya itu kan kemenangan-kemenangan kecil kan. Betul. Tiga lagu jadi. Tapi memang sih Leh, setelah 3 lagu jadi itu pas proses kita cari-cari apa Lagu lainnya. record label dan sebagainya dapat. Nah, rekaman lagu-lagu lainnya emang cepat juga sih, nggak ada Tapi nggak ada hambatan. dari 3 lagu itu untuk nemuin label yang klop gitu, yang nerima ke lumayan. kita lumayan. Proses yang nggak begitu mulus lah gitu. Kayak gimana? Ada yang nyamperin Enggak, masih inget lah, masih Bujana masih inget banget lah, maksudnya terkenang banget. Gue nggak tahu suasananya rumahnya gitu, pagernya kayak gitu, nunggu di teras gitu kan. Iya, karena kan almarhum Andi Liani kan di situ. Gue bawa ke sana gitu. Win Record. ke rumahnya produser. Erwin. Nah, ke sana bawa janjian jam 7 malam gitu. Ternyata badminton orangnya sampai jam 12 tuh kita di teras aja. Gua udah muak-muak gini. Ngobrol juga. Di situ udah bolak-balik loh, kita ke mobil, balik lagi teras. Oh, saking bosannya. Oh, belum. Dari jam 7 sampai jam 12 malam gitu loh. Tapi ada orang rumahnya di situ. Ada, tapi ya udah disuruh di luar. Oh, belum datang bapaknya. Bukan sama takutnya kalau tinggal jalan tiba-tiba datang Iya. kan. Serba salah. Karena kita lagi janjian. Oh, memang udah janji. Emang udah janjian? Ya kan oh, nggak masa ada, janjian? nggak sekarang handphone apa gitu Iya. enggak. Pokoknya
nasi bapaknya datang kurang Pakai celana pendek. raket. Ya nggak tertarik lah. Ya kelihatan. Nggak tahu mungkin malas ngeliatnya atau capek juga kan? Kan zaman itu memang musiknya kan band rock kayak gitu-gitu. Mungkin ya. Sama dia tuh ternyata Win Record itu kan sebelah Iya, sama sebelah nama Koakiat. Koakiat nih, Union sama Union Artist. Union Artist itu udah kontrak dia sebagai solo album. Jadi karena ngelihat Arman nggak enak juga kalau ngambil gitu. Ya mungkin. Itunya ada juga. Yang bikin kalian apa merasa optimis dulu apa? Optimis apa nih? Bahwa ini bisa nih jalan. Ya memang jalan. Ya dari tapi kalau gua Tapi ngeliat jalan memang. dari optimisnya ya balik lagi ke dulu ya patokannya tuh kan radio sama dibawain pengamen ya kan kayak gitu terus ya banyak main di pensi dari situ udah Ya udah ada pensi waktu itu. udah jadi banyak banget main kayak Dan gitu selain itu kalau gue sih ngerasain ngebandnya itu nggak pernah ada masalah dalam arti kalau ngeband nggak enak kan nggak enak. Iya. Wah ini bandnya nggak enak nih gitu. Jadi antara Chemistry. misalnya gue main gitar nih, denger drum, bass, aman semua gitu loh. Jadi ya ngapain lagi gitu loh. Kan itu yang paling penting dalam membangun sebuah grup. Kalau wah nggak enak nih bunyinya ya males pasti kan gitu. Iya. Ya berarti karena merasa bapak teman-teman satu bandnya tuh satu Frekuensi lah. Iya, iya. Kalau gigi kita ada yang selama 30 tahun ada yang kelakuan yang wah paling mengejutkan nggak buat kalian? Sebenarnya mereka misalnya kita main di Jogja, mereka Die datang Hard dari mana sih. pakai motor itu juga buat kita mengejutkan banget, sehebat Die gitu. Hard. Banyak ya. Terus ada yang misalnya dari benar yang tadi Bu Jana bilang dari era Indra almarhum itu sampai detik ini kalau kita main dia masih ada juga kan itu kan hebat ya kalau Udah menurut gua. bawa anak. Oh iya udah bawa anak. Ada nih yang si Adit Samot itu ya. Jadi dia tuh tiba-tiba nelfon ke dia Telepon. dulu zaman dulu waktu dia kecil deh. Apa? ya pas gua masuk lagi Gimana? Halo, ada mas, aku mau berangkat. sekolah dulu ya nggak jauh ini Tapi sekarang sampai kemarin tuh asli siapa ya gitu doang. Laporan. udah zaman handphone ya gua kan udah zaman Si Aditnya di mana? Aditnya? Malang. Malang. Si Adit ini fans. Iya, cewek, gigi cewek. kita, Oh. gigi kita. Terus Itu dari kecil tuh. Nah, kemarin kita main terakhir di Malang dia datang dengan anak-anaknya. nggak dia laporan mau sekolah berangkat. Iya, gitu kan ada telepon siapa nih? Angkat dong, 6:30 itu pagi gua lagi tidur. Halo, Kak Thomas, aku mau berangkat sekolah dulu ya. Anjir gua. Halo. Kayak gitu yang halo. Terus lu bilang apa? Iya, masa gua marahin ya enggak lah. Tapi itu fansnya Thomas. Belajar yang rajin. Oh spesifik fansnya Thomas. Samot Adit namanya. Kalau Iya, di sampai- kalau di sosial medianya dia. Samot Adit. Emailnya dia juga. Iya, Samot Adit. Samot Adit. 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 Namanya Adit. Adit. Oh Adit namanya Adit. Tapi cewek namanya Cewek Adit. itu. Ya namanya mungkin siapa Samot panggilannya Adit. Adit. Tadi kita ngomongin keberhasilan kecil yang tahun pertama tuh bikin 3 lagu itu kan masuknya keberhasilan kecil juga yang membawa ke keberhasilan besar. Selain itu ada nggak, Man, misalnya menurut lu, oh ini nih small win gue nih, oh keberhasilan kecil kita nih yang ternyata jadi pemicu dan jadi gigi lebih. Ya sebetulnya kadang-kadang kita tuh suka ngomong gini ya, kalau misalnya kita dapat AMI Award, dapat apa award di Singapura, di Malaysia, kadang-kadang kita mah tidak mengejar award dan sebagainya. Tapi kadang-kadang award itu juga buat kita juga ada dampaknya juga. Yes. Kadang-kadang ketika si award ketika si award itu dapat ternyata berdampak juga ke job, ke liputan pers dan sebagainya. Ya kalau menurut gua itulah ya salah satu kemenangan kecil juga bisa dikatakan itu. Terus misalnya kita buat ulang tahun show ulang tahun gede, itu sukses. Kesananya tuh selalu ada kemenangan kecil sih kalau menurut gua. Ada buat kita juga jadi semangat, terus ke sebelah sana juga tiba-tiba jadi brand ambassador karena apa gitu. Terus misalnya jadi sekarang apalagi sekarang dengan apa adanya media sosial kita jadi buzzer dari apa. Kalau menurut gua banyak sih kemenangan kecil. Itu termasuk kemenangan Ya, coba kita lihat. ke sana. Iya, kita lihat. Ayo.
Ya ini misalnya contohnya ini ya, Le, ya. Apa tadi lu bilang kemenangan kecil yang kemenangan memicu. Ini kan award ya, awarding ya, ada AMI lah, ada apa ini Indonesian Movie Award, ada yang dari Singapura, dari Malaysia. Tapi menurut gua dan menurut anak-anak, nggak tau ya, gua yakin anak itu sama. Kemenangan kecil, oke, ini kemenangan kecil. Menurut gua ini adalah kemenangan kecil kalau menurut gue. Iya. Banyaknya album lah, lu coba aja itu. Oh ini sekarang lu kan sebagai ada pemerhati musik. Railah Kemenangan bahkan judulnya. Railah Kemenangan. Enggak, lu kan sebagai pemerhati Iya. artis musisi lah gitu ya. Coba yang punya lebih dari 26 27 rilisan album siapa? Iya paling apa? Seleng paling. Slang emang udah berapa? Kalau nggak salah Slang di bawah kita nih. Seleng udah hampir 30-an ada Seleng. Oh, dari 30 ya berarti Slang. Nah, kalau misalnya Dewa berapa coba? Dewa mah belum Padi, segitu. Iya. Aitna Belum. iya kan? Nggak nyampe puluhan. Kalau menurut gua kemenangan ini adalah salah satu kemenangan kecil gitu, bahwa maksudnya kita bisa membuat album sampai sebanyak ini. Karena energi buat membuat album pun Betul. Iya, Nah, itu yang dibutuhkan tadi sangat kita besar bahas ya. bahwa chemistry itu kan tidak semua lu jago, gua jago, ngegrup belum tentu chemistry-nya Iya. masuk. Nah, ini menurut gua ini adalah salah satu contoh bahwa chemistry yang terjadi selama 30 tahun di Gigi itu berhasil. Padahal di sini ada beberapa beda personil. Iya. Iya kan, maksud Ah. gue, tapi bisa terjadi sampai segini gitu. Enggak tiba-tiba di personil ini stuck, bubar, selesai. Enggak juga kan. Padahal di 2x2 kan ini kan sebenarnya udah mau bubar nih, tinggal gua sama Bujana. Iya kan? Iya. Tinggal gua sama Bujana, dan gua sama Bujana juga udah mau bubarin, udahlah kita bubar aja. Akhirnya nggak jadi. Di sini Budi, makanya 2x2 tuh kan 2 personil bener, 2 masih session, ceritanya tuh gitu. Album keempat. Makanya Budi Opet itu kan sebenarnya ini masih session. Masih additional ya. Nah, di kilas balik ini Budi sama Opet udah jadi Gigi. Tapi kan maksud gue di dalam kekeosan di sini aja masih bisa meneruskan album, terus di sini meledak lagi, ada terbang. Maksud Ya gue itu kemenangan kecil karena di setiap album ada kendalanya masing-masing ya. Kendala masing-masing. Tiba-tiba seneng lagi. Nah ini kan di sini di baik, Thomas balik lagi nih. Opet dari sini selesai. Ini Opet keluar karena Opet kayak nggak bisa deh. Thomas kayaknya udah oke. Gue selain lagi Thomas nih masuk di sini. Di sini Budi sama Thomas transisi bla 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 dan sebagainya. Di sini dapat lagu Jomblo. Langsung meledak. Kan gitu. Kayak gitu di sini Andai, ada Andai. Nah di sini Hendy nih. Formasi Hendy di sini. Brownies ini di mana? Ini tuh album terakhir Budi nih. Gitu. Oh, Di sini tuh kan wah ini lagi apa ya beradaptasi lagi kan dengan Hendy. Di sini jebret nih perdamaian. Ya ini kan di sini saya pertama ketemu Gigi nih album Brownies nih. Oh lu Brownies ya? Iya ketika 2005 tuh Brownies kan. ya? Iya ketika tuh ya? Brownies. Iya kan promo soundtrack kan. Betul. Ya menurut gua dengan kekeosan keluar apa segala macam terjadi, tapi tetap masih bisa menghasilkan sekian puluh album ya. Ya kemenangan kecil lah. Yang paling berat di mana? Kalau menurut gua ya ini sih Reh, karena gue tinggal berdua lagi kan. Dan beratnya tuh Gigi kita tuh nggak percaya. Nggak percaya? Ya udah nggak percaya. Apaan Gigi? Orang tinggal si Bujana sama Arman doang. Itu bukan Gigi. Nah ini yang bikin tur 100 kota jadinya cuma 3 kota. Jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau yang album-album ini, kita nyetak kaset itu 100.000 kopi itu udah merem tuh. Karena bisa laku di kisaran 200, 300, 400. Ini tuh cuma 10.000 kopi. Si 2x2? Tapi zaman Kaskus akhirnya jadi album yang paling dicari karena cuma 10.000 kopi. Saking langkanya. Karena langka. Kalau menurut gue ya ini yang paling terberat. Ya sebetulnya zaman ini juga berat ya, pada saat Baron nggak ada, terus dari sini Thomas keluar, Ronald keluar, berat sih temen. Ini tuh udah kayak titik paling terendah banget gitu karena cuma tinggal gua sama Bujana doang. Setelah bisa melewati itu yang lain relatif. Untungnya pas di sini tuh dang kan terbang. Udah akhirnya percaya lagi Gigi kita. Oke, ini memang formasi baru Gigi tuh ya. Gue percaya deh gitu. Mereka bisa survive. Dan Gigi itu kan unik ya, yang lain apa? Bujana diem di panggung. Si Thomas kan, tapi kan nggak selompat-lompat. Thomas tuh beda. Kalau di depan, Thomas tuh gimana? Di depan rada mencang langsung. Oh bisa dideteksi. Kalau dia terlalu gini-gini berarti ada yang dianggap ini. Di panggung Petak Gilang itu dari tahun berapa? 18-16.
nggak tahu ya, gue dari waktu kan mulai banyak manggung tuh gue SMA. Memang di SMA juga udah gitu, zaman gue manggung di band SMA udah gitu, tapi memang belum nggak se energetik itulah. Tapi memang udah nggak bisa diem gitu lah gue tuh, nggak bisa gue tuh yang nyanyi gini gitu, apalagi lagu yang keras, maksudnya yang cepat tuh gitu, diem nggak bisa, gue pasti ada aja jalan kiri, jalan kanan, penguasaan panggung lah gitu. Nah makin sana makin karena punya karya sendiri kali ya, jadi kan kalau lagu sendiri itu kan kadang-kadang kan tahu nyawanya, soulnya, akhirnya gue makin trans. Gue tuh sebenarnya itu lebih ke trans sih. Oh begitu, lempar mie. Gue lebih ke trans, nggak ke TV 7. Karena TV 7 udah nggak ada. Ganti. Itu lebih ke mendengarkan musik, reaksinya seperti itu. Gitu. Tapi inspirasinya? Inspirasi sebetulnya gini, kan kadang dulu waktu itu gue sempat, wah Arman Mick Jagger banget. Terus tiba-tiba zaman Red Hot Chili Peppers, wah Arman Anthony Kiedis banget gitu ya. Sebetulnya gue tidak punya video Jagger gitu terus gue tonton Kiedis gitu, gue tonton, enggak. Gue melihat mereka, gue menyenangi mereka, tapi tidak sampai si gayanya itu gue tiru, enggak. Yang tadi gue bilang aksi-reaksi aja, gue denger musik seperti itu, gue keluar seperti itu gitu. Tapi memang gue orangnya bukan yang denger musik itu yang bisa diam aja gitu kan, nggak bisa gue. Even lagu yang slow aja gue tetap aja ada gerakan tangan, jalan ke kiri, jalan ke kanan dan sebagainya. Memang nalurinya bergerak terus ya. Betul. Apa yang bikin lu kok selalu energetik, semangat terus kayak bisa lagi, habis satu lagu bisa lagi gini, bisa lagi gitu. Olahraga udah pasti, karena gue dari dulu gue senang olahraga. Terus juga memang jangan bandel ini masalah tidur kayak gitu, jangan bandel. Ketika pas saat gue ada show besoknya jam sekitar sudah tidur, ya udah gue tidur gitu, jangan gadang soalnya, karena itu akan berpengaruh. Ya gue kebantu banget sama M150. Duduk. Contoh kayak kemarin Yeah. kan kemarin main di Jogja. Tiba-tiba udah ada. Emang di sana tidak ada hidangan, di sini ada M150. Hebat ya. Hebat. Sering panjang umur dia. Ya, jadi baru tadi diomongin tahu ada. Bellboy di sini tuh makan 150 pikirannya. Begitu. Jadi kayak kemarin gua sama Gigi main di Jogja. Itu kan biasanya kalau kita main tuh kan sejam 45 menit gitu ya, 45 menit, 1 jam. Nah, kemarin tuh di Jogja ada special event yang minta 2 jam. Dan sebelum Jogja itu jadwal Gigi itu rada lumayan chaos lah. Maksudnya sering, sebetulnya yang lebih bikin lemes itu ya umur kita juga kan udah nggak muda lagi gitu ya. Perjalanan pesawat. Nah itu tuh kan pesawat menguras jam 5, ya. pesawat jam 5 berarti kan bangun tuh jam 3, setengah 3, iya kan? Terus perjalanan, terus mulai, nah itu gue bener-bener kebantu banget sama M150. Waktu yang Jogja tuh asli gue minum dulu tuh sebelum manggung, itu bener-bener langsung boost banget. Bahkan kalau nggak salah pas kan karena 2 jam tuh, udah 1 jam tuh gue sempet lagi tuh nyolong minum dikit lagi tuh di stage tuh. Itu benar-benar kebantu banget. Ya, ini kan minuman energi. Tapi apa aja sih di dalam ini yang bikin lu bisa lagi gitu? Pertama, kalanya enak. Enggak serius gua. Enak. Minuman energi enak. Terus juga sumber vitamin. Oh, sumber vitamin. Sumber vitaminnya ada. Terus juga ya yang gua senang tuh ini, pas lu di stage itu capek, itu kan kadang-kadang konsentrasi akan turun dong. Iya. Iya kan, konsentrasi turun. Dan jangan salah loh, gue nyanyiin lagu, misalnya gue nyanyiin lagu 11 Januari, itu tuh kalau konsentrasi turun, bisa hilang tuh lirik. Bisa jadi 12 Januari. Bisa sih penontonin, tapi kan nggak bagus juga. Nah ini, gue merasa bahwa setelah minum ini, gue konsentrasi itu lebih fokus, meningkat. Ada sumber vitamin. Konsentrasi juga tambah oke. Terus juga ya udah pastilah, gue yang tadi bilang 1 jam gue minum itu langsung seger lagi, menyegarkan tubuh. Itu udah pasti banget. Masa sih? Sok aja cobaan. Gitu. Senengnya gue tuh, ya itulah.
Ya, Saya langsung merasa Oh, enggak gitu juga. Lu mah enggak gitu. Masa lu stand up komedi gini-gini kalau lemparin mic juga enggak juga. Bisa lagi. Bisa lagi. Tos. Bisa lagi. Bisa lagi. Tahu-tahu udah ada. Gua bilang juga. Sulap ya. Bellboy di sini memang kayak 150. Lu berdua nggak ada tadi, kita bertiga itu nggak ada. Ada. Hebat ya. kan, canggih kan. Canggih dong. Oke, Gigi Infinity 24 Desember. Desember, Agustus pas Kok Desember? Itu mah show gua Desember. Gimana udah dikasih? Itu mah show gua pengumuman. tadi pengumuman Desember show ada gua. show dia. Itu makan lu 20. Colongan. Spesial show gua Jadi Desember. 24 Agustus. Ya, kalau show gua kan nanti disponsorin juga ini katanya. Oh, siap. Katanya ya. Bisa lagi. Ya, Bisa lagi. 24 Agustus Gigi Infinity. Nama Gigi Infinity itu maksudnya apa? Gigi Infinity itu berkepanjangan kan, maksudnya Gigi kalau dari kacamata gua tuh kan orang-orangnya masih pengen punya apa ya, pengen berkarya, pengen jalan, pengen manggung, pengen ada sesuatu yang memang tetap dikerjain gitu. Tiap orangnya tuh masih ada energi untuk ke arah sana gitu. Dengan adanya konser ini, itu sebetulnya Infinity itu waktu awal-awal pandemi tuh dipakai tuh di YouTube channel gitu, Gigi Infinity gitu. Jadi sekarang untuk skala yang besar lah gitu. Oh iya, kalau bahasa sederhananya Gigi bisa lagi Yes. gitu. Ya. Infinity. Cocok apa? Cocokologi ya. Enggak, itu namanya Iya. mencari makna. Memaknai, benar Iya. kan? Biar dapat wibawa. Iya. Dan lagi, dapat bisa keywords lagi. masuk. Iya. Bisa. Yang mudah dimengerti orang kan kalau Infinity apa? Ah. Oh, bisa lagi. Karena Gigi terus. Yes. Rolling. Rolling, keep rolling. Rolling. Ya. Ya begitu. Konsepnya apa si nanti Gigi Infinity ini? Itu Bujana yang tahu konsepnya. Konsep secara ini sih tetap kita nampilin regenerasi artinya ya, karena selama ini kan Gigi selalu nampilin main berempat gitu dengan orkestra dan lain-lain kan udah sering gitu. Nah kali ini terus dapat masukan juga dari Kemot ya, akhirnya kita coba menampilkan yang di luar Gigi, yang seumuran ada, yang Di bawah. di bawahnya ada, untuk mengenalkan Gigi. Karena walaupun 30 tahun kan nggak semua juga kenal Gigi, terutama yang umuran sekarang mungkin. Dengan cara gitu mungkin kan bisa mengenalkan itu. Jauh ini persiapannya sudah seberapa persen? Lumayan. Ya, di atas 50 lah. Ya ada hampir 70 kayak. Ya kalau gue ngerasa sih dari beberapa kali kita bikin konser ini sih intens banget. Jadi maksudnya persiapan dari awal, dari yang tadi bikin konsep dan segala macam memang ikut terlibat terus Giginya gitu. Tambahannya gini kali Lex. Jadi gini, konser-konser besar Gigi yang dulu itu kita dibantu sama orang. Tapi kayaknya tuh kita kayak involve-nya tuh lebih banyak ya. Yang dulu tuh sekitar 80% tuh jadi kayak ide kita semua. Nah kalau yang kali ini tuh bener-bener kayak, ngerti nggak? Semuanya tim media sosial juga ikut. Kemot udah pasti lah sebagai Showdi. Itu tuh, nah itu justru yang kalau menurut gua yang kali ini tuh intens tuh karena banyak ide-ide dari luar yang menurut gua kita asik juga nih, ini asik juga. Jadi akhirnya ya banyak berlatih, banyak konsep beda lagi, banyak perubahan lagu. Kayaknya begini deh, kayaknya gitu kayak gitu. Ada lagu yang bakal dibawakan nggak yang belum pernah kalian bawakan di panggung? Kalau belum pernah sih nggak. Belum Ya pernah. paling yang jarang aja. Jarang. Ya saya salah satunya lagu yang tadi tuh jarang banget. Paling dalam 30 tahun tuh berapa kali lah. Dan jarang kalau Soleh datang nanti. Hal yang jarang juga. Jarang. Kan katanya mau 3 jam konsernya. Insya Allah. Insya Allah. Hampir lah. Gila. Itu pemilihan konsep lagunya apa? Yang pertimbangannya memilih lagu yang di ini tuh atas dasar apa, Mis? Yang jelas ya itu ada 3 segmen kan, berarti kan ada 3, enggak ada yang maksudnya yang utamanya gitu, yang Gigi sebagai band,
Terus misalnya ntar ada yang memang disajikan regenerasi itu, nanti Gigi sama yang Gigi anggap sebagai teman gitu kan. Selebrasi. Oh, ada 3 segmen itu seperti Spoiler itu. tuh, spoiler. Ya, spoiler nih. Teman-teman penonton YouTube channelnya M150 Official, M150 Indonesia Official ya. Spoiler tuh. Ini kan orang bertanya-tanya nih, kalau gua pengen nonton dan gua pecinta M150, Nah, ada itu kalau apa? itu bagus Ada banget. apa? Itu Misal nih, ini kan penonton YouTube-nya M150 Indonesia Official pasti kan bertanya-tanya, "Hei, aku sudah mengkonsumsi M150 selama ini demi Arman Maulana." Iya. Apa yang bisa Ya, Gampang. itu bagus banget karena M150 thank you banget M150 udah nge-support show kita di Infinity konser, dan dia mau kerja sama dengan kita, dan dia ngasih satu penawaran yang menurut gua oke banget. Jadi beli 10 botol M150 dimanapun, di supermarket, di minimarket, itu Beli 10. 10. Beli 10 botol. Kan itu kan kalau M150 anggap berapa sih, 5.000 ya? Berarti 10 kan cuma 50.000. 5.000, 50.000 kan? Berarti kan struknya jangan lupa ntar di foto. Nah itu 50%, jadi buy one get one. buy one get one free? Si festival ini kan 450.000. Ini cuma 50.000. Modal 50.000 bisa dapat 2 tiket. 2 tiket. 2 tiket. Beli Iya, satu iya, tiket beli tuh. satu. beli 1 tiket. Iya, beli 1 tiket, Dua. tapi dapat 2. Iya. Iya kan, misal 1 tiket festival 450.000. 900.000 kan. Ya harusnya Gope berarti kan? Ini untuk aksesnya lah ini. harusnya tuh. 900.000, tapi dengan beli ini Cuma 500.000 doang. nambah 50.000 jadi 500.000 orang bisa dapat 2. Nah coba lu punya 10 orang, lu suruh belanja ya. Kan lumayan lu untungnya. Terus di luar tiket Ya. tiket sama calo. Wah, nanti yang calon nonton lagi. Tapi waktunya terbatas. Iya. Dari 1 Agustus sampai sampai tanggal 17. Karena kuotanya terbatas, kalau ternyata banyak ya habis. Ya Jadi bisa. ada kuotanya, Le. Oh, ada kuota. Ada kuotanya. Kalau misalnya nggak ada kuota mah tuh bisa gimana kan? Iya. Tetap ada kuota. Jadi ya saudara-saudara, 1 Agustus sampai 17 Agustus Sebelum upacara itu. Ya. datang ke minimarket terdekat di tempat kamu. Harus minimarket ya, karena harus ada kwitansinya, struknya. Ya, Kalau di warung kan susah, dia nggak ada. Ya, warung. Iya, Beli betul. 10. Nanti iya, karena kan di warung nggak mungkin kita tulis tangan. Tulis tangan sama selfie boleh lagi. Kalau sekeluarga, suami istri beli 10-10 bisa dapat Bisa buat dapat, anaknya. wah bisa dapat 4 tiket tuh. Pas tuh anak gua kan. Iya, jadi beli nih, yang ini nih M150, beli ya, jangan ini jangan minta. Nggak ada Iya, syaratnya. nggak Nggak ada struknya, iya. Jadi ini pokoknya cari di minimarket, beli 10, posting struknya, bisa beli ini. Tapi dapat tiket 2 ya. Iya, jadi Iya, yang jadi dua. 1 tiket, Tapi belinya kemana, jelasin dulu. belinya ke Minimarket. enggak Bukan beli beli tiketnya. Oh, Gigi. Gigi Infinity. Gigi .id. gigiinfinity.id. Makanya perlu struk karena harus difoto bukti bahwa kamu telah membeli M150 sebanyak 10 botol. Jadi kalau mau 4 tiket nih, Cukup 2 20. kali beli M150-nya ya kan, Ya. 1 struk ya. Tapi kan? tapi Harus dua itu nama. harus dari 2 ID ya, 2 Iya, orang. ID. Iya, kalau suami istri kan bisa suaminya beli Iya, 10, 20 jadi. posting struknya, beli dapat 2 tiket. Istrinya beli lagi 10 M150, posting struknya dapat 2 tiket. Bisa tuh sekeluarga berangkat. Kecuali Hendy, anaknya 4. Selain kamu beli 10 botol tadi buat dapetin 1 tiket gratis, kamu juga bisa cek media sosialnya M150 di Instagram @M150 Indonesia. Di situ ada activity atau cara-cara untuk kamu mendapatkan tiket gratis Gigi Infinity. Bisa lagi. Bisa. Jago lu ya. Ya, enggak dulu kan cita-cita lu ngeband jadi vokalis lah ya. Ya. Sekarang tercapai lah ya. Ya, memvokalkan. Cuman nggak ada nada aja kan Ya, lu. tapi kan ini memvokalkan pesan-pesan yang lebih penting. Oh iya, nih. Benar. Yang menghasilkan, yang menggerakkan industri Ya. musik. Yes. Kita juga ada pesan tuh. Apa itu? Ini Ini merchandise. nih Oh, iya. merchandise ini Ini khusus dibikin khusus
Tanggal nanti konser adanya Oh, ini dijualnya. belum dijual? Belum. Nanti di venue. Yang ini benar-benar eksklusif buat pas konser. Ya, di Istora ya. Ada beberapa tipe. Ada beberapa inilah model. Oke, ini Gigi, kita sudah sampai di akhir perbincangan. Udah ya? Sudah. Oh, pantesan kamu lebih beringat ya. Sudah di queue. Oh, ya, oke. Jangan lama-lama. Ini kan Oke. bukan YouTube saya. Untuk menutup perbincangan kita, ada masing-masing bisa memberikan kata-kata yang menyemangati Gigi kita atau para penonton M150 Indonesia official. Dari Hendy Silakan lah. dari Hendy dulu, Hendy. Kata-kata semangat hari ini dari Gusti Hendy. Ya, 24 Agustus yang pasti. Itu promo namanya. Semangat ya, kata-kata semangat. Oh. Kata-kata menyemangati. Menyemangati. Bukan kata-kata promo Oh, kan ya tadi udah, udah siap. promonya. Positive thinking selalu. Arman, kata-kata semangat tapi jangan ada hubungannya dengan konser. Ayo, silakan. Gigi kita bisa lagi nonton Gigi. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Ya, saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan YouTube-nya M150 Indonesia Official. Saya tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi di channel YouTube ini. Kan lu Desember ntar. Ya, Ininya. Ntar kita yang wawancara. Iya, benar. Terima kasih ya sudah menyaksikan perbincangan kita. Jangan lupa saksikan Gigi Infinity 24 Agustus 2024 hari Sabtu di Istora Senayan mulai jam 7 malam ya. Yap. Dan jangan lupa dibeli ininya. Terima kasih Gusti Hendy, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan Arman Maulana. Terima kasih M150. Pokoknya bisa lagi. Bisa Ingat, lagi. saudara-saudara. Small wins is the progress to big win. Oke. Yuk kita bisa lagi dan lagi.